Bab 2211. Ketika Lin Tian mendengar ini, dia tertawa, dan iblis berteriak, "Apa tawanya? Apakah itu lucu?" Siapa yang tahu bahwa pada saat ini Lin Tian menyebarkan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan hantu-hantu hitam itu satu persatu memainkan momentum yang kuat, dan menghancurkan hantu-hantu ini. Ghost Green sangat bangga. "Wah, kamu tahu, salah satu keahlianmu, dalam hal ini tidak layak." Lin Tian berkata, "Saya akui mereka sangat kuat, tetapi naif untuk menyakiti saya." "Lucu. Apakah kamu punya cara lain? Ayolah." Gaya hijau hantu yang berpuas diri itu, dan saat ini tubuh Sen Bumi berdiri di belakang hijau hantu ini tiba-tiba tersenyum, "Bisa membuatmu pergi." Hijau hantu terkejut, sementara hantu hitam lainnya tahu bahwa target Lin Tian adalah hijau hantu, jadi mereka terkejut, ketika mereka ingin membantu di masa lalu, sudah terlambat. Lin Tianfen melepaskan Raja Hantu secara langsung dan bergegas ke tubuhnya. Hijau hantu tidak mau, masih di sana mengaum, "Maksudmu pria kecil? Biarkan mereka semua pergi." Lin Tian menertawakan hantu hijau, tetapi hantu green tidak mau, tetapi tubuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kepada orang-orang itu, "Mundur, mundur untukku." Para Niger sedang terburu-buru, dan setelah hantu hijau memerintahkan, mereka mulai berteriak, "Cepat, temukan ayahku." Para Niger segera berbalik dan menghilang, sementara Lin Tian menatapnya dan berkata, "Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." "Wah, ayahku adalah penguasa kerajaan iblis." Hijau hantu terus mengancam, tetapi Lin Tian tidak peduli. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari aula dan pergi ke Huo Chong dan yang lainnya. Ketika api melihat Lin Tian menangkap hantu hijau lagi, semua orang bertanya-tanya bagaimana Lin Tian melakukannya, tetapi Lin Tian melihat ke kerumunan, "Kita bisa pergi." Tembak berat tapi ragu, bahwa dia, ketika mereka datang, Lin Tian tahu bahwa mereka pasti akan datang, jadi dia mengatakan sesuatu secara langsung dan berjalan keluar dari sini. Orang-orang yang berat api harus bergegas untuk mengejar, tetapi ketika mereka hendak keluar dari sini, sebuah suara panjang datang, "Beraninya kamu menangkap putraku di klan jahat hantuku." Api sangat terkejut, itu adalah penguasa klan iblis hantu, surga suci hantu. Lin Tian tidak peduli, tetapi saat ini bayangan virtual besar mengembun di udara dan meremehkan Lin Tian. Ghost Green dengan bersemangat berkata, "Ayah, cepat, bantu aku." Iblis, Seng Tian, menatap Lin Tian dengan wajah aneh. "Wah, apakah kamu menyelinap ke anakku dan menangkapnya? Dia tidak main-main denganku, dan aku tidak akan membersihkannya." Lin Tian tidak takut sama sekali, tetapi Wuju dan Huo mementingkan mereka dan dapat merasakan tekanan. Jelas, surga suci roh ini terlalu kuat. Tidak hanya itu, ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di bawah langit suci, siap untuk pergi. "Ini tempatku, beraninya kamu berbicara denganku seperti ini?" Melihat Lin Tian mengatakan ini, hantu Sein segera menatap. Tapi Lin Tian berkata, "Jadi apa? Kamu tidak tahu harus berbuat apa?" Surga hantu itu dingin. Tetapi Lin Tian menjawab langsung, "Jika kamu ingin memprovokasi saya tidak keberatan. Aku sudah menghancurkan Yo klan iblis hantumu." "Hancurkan klan kita? Wah, kamu punya banyak nyali." Pihak lain meremehkan senyuman, tetapi Lin Tian mengabaikannya. Hantu hijau itu tetapi segala macam meminta bantuan. "Ayah, cepat, cepat hancurkannya, kalau tidak aku akan dikendalikan olehnya." Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari udara, mengi untuk mencapai Lin Tian, untuk menghancurkan Lin Tian. Namun, apa yang terkena kekuatan ini adalah bayangan Lin Tian. Pada saat yang sama, bayangan itu dengan cepat menyelamatkan hantu itu, tetapi Lin Tian berkata, tidak ada gunanya menyelamatkannya. "Apa maksudmu?" Iblis dan surga suci tidak mengerti, dan Lin Tian memerintahkan kepada hijau hantu, "Coba seranganmu." Mata hijau hantu, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Tetapi pada saat berikutnya, kami semua tercengang, hanya untuk melihat iblis-iblis memainkan tangan, tetapi juga melawan surga suci iblis. Iblis, surga suci, segera kesal, dan iblis berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, ini bukan aku." Tentu saja, iblis Sein tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia memelototi Lin Tian. "Wah, sebaiknya kamu melepaskan kendalinya, atau aku akan membiarkanmu pergi sendirian. Kamu bisa menghentikanku." Lin Tian selesai, dan membiarkan hantu hijau menyerang hantu surga suci. Meskipun surga suci roh itu kuat, itu diperbaiki oleh putranya, itu lelucon besar, jadi dia bersenandung, menembak dengan satu tangan, kekuatan yang kuat, dan memperbaiki hijau hantu. Hijau hantu segera berdiri di sana tak bergerak, tidak dapat mengerahkan kekuatannya, dan kemudian surga suci hantu berkata kepada beberapa hantu hitam, "Lihat dia untukku." "Iya." Kemudian iblis dan surga suci menatap Lin Tian. "Wah, apa yang akan kamu lakukan sekarang?" "Sepertinya aku harus bersaing denganmu."
Duel, hanya Anda seorang Raja Peri, masih berkelahi denganku, saya tidak tahu ketinggian bumi, surga hantu tidak berpikir begitu. Tangan kanan Lin Tian sekarang memadatkan pena, dan hantu Saint Tian tidak berpikir demikian, pena patah, berani pamer. Kemudian Lin Tian mengirim iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan iblis-iblis itu juga mengumpulkan pena mereka, dan orang-orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Lin Tian. Sampai beberapa saat, belenggu yang tak terhitung jumlahnya menggumpal, orang-orang tahu betapa mengerikannya Lin Tian. Lihat rantai ini, satu persatu mengunci roh jahat Niger. Roh jahat Niger tidak menyangka bahwa target Lin Tian adalah mereka. Adapun surga suci iblis, dia berkata dengan marah, "Wah, kamu berurusan denganku. Aku tahu, tapi para Niger ini dalam masalah." Lin Tian Xie tertawa, tetapi di dalam hatinya dia tertawa, "Dengan kekuatan jiwamu, kamu dapat memperbaiki hantu hitam ini dengan benar." Saat ini, hantu Saint tidak tahu bahwa dia digunakan oleh Lin Tian, jadi dia berkata, "Cari kematian." Hanya ketika cuaca hantu dan hantu menghilang satu persatu. Tapi hantu hitam yang berhantu itu sudah diangkut oleh Raja Hantu satu persatu. Oleh karena itu, hantu hitam ini telah dikalahkan oleh Lin Tian. Tapi surga hantu tidak tahu. Dia pikir dia telah menghancurkan sebayangan dan berkata dengan bangga, "Aku tidak menyangka kamu hanya bayangan." "Itu bayangan, tapi aku punya Nigersmu." Lin Tian tertawa, tetapi iblis tidak mempercayainya. Huo Chong dan yang lainnya juga berpikir itu tidak mungkin. Lagi pula, itu hanya sekejap mata. Bagaimana Lin Tian bisa mengendalikan mereka? Tetapi saat berikutnya, iblis dan surga suci pergi, karena hantu-hantu hitam itu diperintahkan oleh Lin Tian untuk menyerang iblis dan surga suci. Cuaca iblis bagus. Satu persatu, dia menyakiti para Niger itu, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Nak, aku akan membiarkanmu hancur berkeping-keping hari ini." Lin Tian tersenyum padanya. "Ayo." Setelah itu, Lin Tian mulai menggunakan ilmu pedang tanpa bayangan, dan pedang itu melilit langit suci roh satu persatu. Iblis dan surga suci tidak peduli, tetapi mereka juga mencibir. "Beraninya kamu memamerkan ilmu pedangmu di depanku, rusak." Lin Tian tertawa, dan kemudian pedang itu menghilang satu persatu. Sementara hantu Saint Tian bertanya-tanya kemana perginya pedang itu, siapa yang tahu bahwa pedang itu telah memasuki tubuhnya satu persatu. Wajah iblis segera berubah, dan kemudian dia berkata dengan marah, "Kamu, bagaimana? Apakah nyaman?" Lin Tian menertawakan surga hantu. Bab 2212 Cuaca orang suci hantu itu sangat marah, dengan raungan dan nafas yang mengamuk. Kamar-kamar di sekitar semuanya rusak, dan hantu-hantu hitam juga ditembak 11 kali. Kemudian mereka melihat bahwa surga hantu berubah menjadi cahaya, tiba di depan Lin Tian, dan kemudian mereka menamparnya dengan satu tangan dan berteriak, "Matilah." Tapi Lin Tian tertawa, dan surga suci hantu segera menabrak bayangan. Di sisi lain, Lin Tian Benzun sudah menggenggam Tianyin Qin dan memainkannya dengan keras. Kekuatan yang kuat, pukul surga hantu, tetapi surga hantu layak untuk keberadaan yang kuat. Dia mendengus, lalu melompat, meraih hijau hantu, dan kemudian jalan napas, "Nak, aku akan menemukanmu nanti." Saat berikutnya, surga hantu menghilang, dan semua orang bodoh, terutama cara demensia berat api, surga hantu ketakutan. Anyan juga merasa tidak terbayangkan, wujud yang terlalu ajaib. Ini menatap Lin Tian dengan aneh, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, "Ayo pergi." Orang-orang buru-buru pergi dari sini, dan api itu masih berjalan di samping Lin Tian dan berkata, "Tuan Lin, yang lain, saya pasti akan mempercepat pencarian." "Baiklah, tolong." Api segera mengeluarkan batu suara dan memberi perintah. Sementara Lin Tian bertanya kepada Tian Bing di satu sisi, "Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Tian Bing terlihat tertekan. "Kami berada di negeri dongeng. Setelah dipisahkan, aku akan dilemparkan ke kerajaan iblis, maka aku ingin menemukanmu, dan aku akan ditatap oleh iblis hijau itu, dan kemudian aku akan mengambilnya." "Oh, apakah Anda ingat bagaimana Anda datang ke kerajaan iblis?" Lin Tian sangat luar biasa, dan Tian Bing ragu-ragu, "Di gerbang Tiadao, setelah kita berpisah, aku akan muncul di penginapan kota. Adapun bagaimana datang, saya benar-benar tidak tahu." Lin Tian tenggelam dalam pikiran dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa pria itu dan apa yang dia lakukan. Tian Bing melihat Lin Tian dan bertanya-tanya, "Ada apa, leluhur?" "Aku telah dibawa ke kerajaan iblis, tapi aku tidak tahu apa tujuannya." Lin Tian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya, dan Tian Bing mendengar ini, dan segera Ming Bai berkata, "Leluhur kuno aliran air." "Dia, aku telah menemukannya, aku hanya ingin membakar King dan dua hal kecil itu." Ketika Tian Bing mendengar ini, dia berkata, "Kedua lelaki kecil itu, ketika kita pergi ke negeri dongeng bersama, menghilang."
Oh, lenyap, ya, ketika mereka memasuki negeri dongeng, mereka akan menghilang dan menghilang. Hari itu es menjelaskan semuanya, tetapi Lin Tian berpikir keras. Api berat tapi tiba-tiba berkata, Tuan Lin, ada berita. Begitu cepat, ya, tapi aku harus pergi untuk mengonfirmasi. Bagaimanapun, ini adalah informasi yang diberikan oleh sekte lain. Api menjelaskan lagi. Oh, klan apa? Sui Zong, salah satu dari 12 Sang Zong, memiliki hubungan yang buruk dengan kami. Tetapi kami memiliki banyak mata-mata di klan mereka. Jadi mata-mata itu kembali dan pernah ada wanita ini di Sui Zong mereka. Mendengar ini, Lin Tian segera berkata, ayo pergi, itu di atas air. Huo Chong sekarang tahu bahwa Lin Tian mengerikan, jadi dia tidak takut dengan lokasi klan air. Jadi ketika dia mengeluarkan suara, dia membawa Lin Tian dan yang lainnya untuk pergi. 2 hari kemudian, kami tiba di klan air, yang dibangun di atas lautan monster. Air lautnya berwarna ungu dan hitam, tetapi ada istana di atasnya, dan ada susunan besar yang diselimuti di dalamnya. Ketika Huo Chong dan yang lainnya datang ke pintu masuk, mereka dihentikan oleh murid-murid klan air. Murid-murid itu tidak mengenal Huo Chong, jadi mereka menghentikan mereka seperti sebelumnya. Anyan segera naik dan berkata, apakah kamu tahu siapa dia? Siapa? 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 Dan apa hubungannya kita dengan itu? Seorang murid membenci jalan, dan Anyan memperkenalkan, dia, penguasa sekte HUOSHANG. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang itu saling memandang, dan kemudian semua orang tertawa, dan Anyan bertanya-tanya, apa yang kamu tertawakan? Pada saat ini, seorang murid tersenyum dan berkata, jika dia terbakar, saya akan menjadi pemimpin sekte kita. Melihat orang-orang ini tidak percaya, apinya berat dan mereka tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka. Mereka hanya berkata kepada mereka, biarkan patriarkmu, iblis air keluar. Dengan apa, murid itu tidak menganggap serius api, tetapi api adalah penguasa satu sekte, bagaimana dia bisa menderita keluhan seperti itu? Jadi api bersenandung lagi, menamparkan semua orang, dan orang-orang itu jatuh, hanya untuk mengetahui betapa dahsyatnya api itu. Anyan kemudian naik untuk membenci cara, aku sudah memberitahumu semua, kamu tidak percaya. Orang-orang itu ketakutan untuk mundur, dan kemudian melarikan diri, dan api membawa Lin Tian dan yang lainnya ke dalam air. Setelah beberapa saat, napas yang kuat datang, dan kemudian kabut air melayang di udara. Kemudian kabut air memadatkan sesosok tubuh, dan melihat api dan mengerutkan kening lagi. Apa maksudmu, Raja Api? Aku ingin melihatmu, tetapi anak buahmu tidak punya mata. Mereka harus menghentikan saya, apinya agak berat. Namun, maniak iblis air juga mencibir fakta bahwa dia tidak menganggap serius api. Ini tempatku, jika Anda tidak melihat saya, Anda akan mulai berurusan dengan orang-orang saya. Kamu gila. Apa? Pertanyaan, ya, ini masalah besar, iblis air itu dingin, dan Huo Chong tidak ingin berbicara dengannya, tetapi berkata langsung, Tuan Muda Lin ini, jika Anda ingin menanyakan sesuatu, sebaiknya Anda menjawab dengan jujur, atau Anda akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Iblis air melihat Lin Tian dan mencibir, aku bilang apinya berat, kapan Anda bekerja untuk peri, dan Raja Peri, orang-orang. Di atas air semua tertawa, tetapi api tidak masalah, pokoknya, kamu melakukannya saja. Maaf, aku bukan kamu, mengapa mendengarkan peri, maniak iblis air tidak berpikir begitu. Apakah kamu tahu keadaan klan hantu? Api bertanya lagi, dan iblis air berkata, bagaimana situasi klan bandit mereka, apa hubungannya denganku? Iblis, surga yang kudus, dipukuli olehnya. Api itu mengeluarkan berita penting again, tetapi maniak iblis air tidak mempercayainya. Jika dia bisa mengusir surga hantu, aku bisa menyatukan kerajaan iblis. Apakah menurutmu aku bercanda? Kata api, aku tidak berpikir begitu, tapi kupikir kamu pasti bercanda. Apinya berat dan marah, tetapi Lin Tian tidak ingin berbicara omong kosong. Dia bertanya langsung, saya ingin menanyakan tentang seseorang. Tidak ada tempat bagimu untuk berbicara. Diam, iblis air gila minum cara, dan Lin Tian tidak punya pilihan selain cara, benar-benar menginginkan ini. Iblis air melihat sikap Lin Tian dan mencibir, apakah Anda benar-benar berpikir Anda kuat? Saya tidak suka melakukannya, tetapi jika Anda memaksa saya untuk melakukannya, saya tidak bisa menahannya. Lin Tian selesai, harus melihat 5 unik. Untukmu, iya, 5 orang berbicara serempak, dan kemudian ketika momentum terbuka, semua orang terkejut, beberapa orang berkata dengan tergesa-gesa, 6 bintang, bagaimana mungkin? Maniak iblis air lebih bingung, api itu berat, kamu tiba-tiba dan iblis menyelinap bersama kejahatan. Bab 2213 Huo Chong menjawab, aku baru saja mengingatkanmu,
tapi kamu tidak mendengarkanku. Sekarang kamu tidak bisa menyalahkanku. Iblis air menjadi marah. Apinya berat, saya seorang master air. Tetapi saya salah satu dari 12 master. Apakah menurutmu beberapa iblis bintang 6 bisa menakut-nakuti saya? Selesai. Mengatakan, iblis air gila mengeluarkan rune. Lalu setelah rune ini menghilang, banyak master segera muncul di klan air. Para ahli ini adalah beberapa orang tua, dan api segera berkata kepada Lin Tian, Tuan Lin, orang-orang ini semua adalah monster tua di atas air. Kekuatan mereka tidak sederhana. Tapi Lin Tian berkata, aku tidak takut hantu, apakah saya akan takut pada mereka? Huo Chong berpikir itu masuk akal, tetapi maniak iblis air ini segera mengeluh kepada orang-orang tua itu. Ketika orang-orang tua itu melihat 5 iblis bintang 6 yang kuat, mereka berjaga-jaga satu persatu. Maniak iblis air itu bersemangat, dan melihat iblis-iblis itu. Akhirnya, dia menatap Huo Chong dan berkata, Huo Chong, kamu dan iblis berada di perahu yang sama. Saya telah melaporkannya ke Liga. Ketika 10 sekte lainnya mengetahuinya, mereka pasti akan menyerangmu Huo Sangsong. Kamu berdarah, kata api. Apakah kamu tidak berbaur dengan iblis? Saya telah menuliskan gambar-gambar itu dan memberitahu mereka. Sekarang semua tuan mungkin mengutuk Anda secara pribadi, iblis air tertawa. Api berat terlihat jelek, karena dia tahu bahwa pada saat ini bagaimana menjelaskan semua yang tidak berguna. Dan Lin Tian berkata, jika 10 lainnya juga menambah kekacauan, saya tidak keberatan, semuanya keluar. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang dari klan air tertawa, terutama maniak iblis air. Wah, kamu adalah Raja Peri, bagaimana kamu bisa begitu gila? Lin Tian mengabaikannya, tetapi melihat 5 keajaiban itu, kamu bisa melakukannya. Iya, Wuju segera memulai, dan orang-orang tua itu tidak mau menunjukkan kelemahan, mereka segera bertarung melawan Wuju. Maniak iblis air dengan beberapa tetua di sekitar Lin Tian dan yang lainnya, dan kemudian maniak iblis air juga dengan bangga berkata, wah, tanpa iblis itu untuk membantumu, kamu adalah sekelompok sampah. Anak iblis dan Nangongyan tidak senang, mereka segera menyerang, beberapa murid sekte air segera dipukuli atau terjebak. Tiambing terkejut melihat Nangongyan menjadi begitu kuat untuk pertama kalinya, gadis kecil, kapan kamu menjadi begitu kuat? Nangongyan berpuas diri, mutiara dinginku memiliki misteri. Tiambing tidak mengerti, Nangongyan terus bermain. Adapun anak iblis, dia berkata, kamu lambat. Nangongyan tertekan, dia dengan cepat kembali ke pikirannya dan terus menyerang orang-orang itu. Namun, maniak iblis air melihat bahwa murid biasa bukanlah saingan kedua orang ini. Dia marah dan meminta beberapa tetua untuk mengganggu mereka. Kemudian, beberapa orang diatur untuk berurusan dengan Lin Tian. Tanpa diduga, para tetua itu baru saja tiba di depan Lin Tian, dan bayangan Lin Tian yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan mereka memiliki 1000 tangan api ajaib. Kekuatan tetua tidak terlalu kuat, jadi dia membuka penutupnya segera setelah dia diserang oleh Lin Tian. Tapi sampulnya hancur setelah beberapa saat, dan setelah Lin Tian menumpuknya dengan ratusan telapak tangan, semua orang dipukuli. Iblis air tampak konyol. Di sini, Lin Tian berkata dengan dingin, apakah kamu ingin melanjutkan? Namun, maniak iblis air itu sangat marah dan menatap Lin Tian. Wah, sudah kubilang, aku tidak takut padamu. Oh, benarkah? Setan Lin Tian lewat selangkah demi selangkah, dan iblis air segera menyebarkan kabut air yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, dan membiarkan kabut air menjerat iblis Lin Tian satu persatu, dan kemudian minum suara keras, iblis itu hancur. Tapi Lin Tian baik-baik saja, dan Lin Tian tertawa, dia memiliki beberapa kemampuan. Wah, kamu baik-baik saja, iblis air sedikit terkejut, tetapi Lin Tian menjawab, kamu tidak bisa menyakitiku dengan serangan semacam ini. Maniak iblis air tidak mempercayainya, dia masih menyerang Lin Tian, tapi serangan itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Tian. Sebaliknya, bayangan Lin Tian menyebar lagi dan menyerangnya. Iblis air gila tahu telapak tangan ini kuat, jadi ketika dia diserang, dia dengan cepat menghindarinya dan tidak berani bertarung dengan Lin Tian terlalu lama. Kamu berdua abadi dan iblis. Kamu sangat baik, terima kasih atas pujianmu. Lin Tian berkata langsung, dan iblis air itu sangat marah, jangan berpuas diri. Nak, aku tidak akan takut padamu. Oh, tidak takut padaku? Apa yang Anda sembunyikan? Lin Tian bertanya, dan iblis air mengumpulkan topeng air dan berkata, aku tidak bersembunyi, tapi kamu tidak bisa menyakitiku. Pada saat ini, Lin Tian mengumpulkan penanya, dan kemudian belenggu yang tak terhitung jumlahnya lewat. Iblis air panik dan buru-buru meminta bantuan dari orang-orang tua di sekitarnya. Tuan, bantu aku. Awalnya, aku berurusan dengan orang-orang tua yang dirasuki oleh roh jahat. Segera,
Seorang pria datang untuk menyelamatkan maniak iblis air itu. Hanya roh dan tubuh iblis air yang ditarik pergi, dan sisi lain juga menghancurkan bayangan itu. Lin Tian menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Saya memiliki beberapa keterampilan." Orang tua itu terlihat agak pendek, tetapi napasnya tidak lemah, dan cara yang dingin. "Wah, aku adalah nenek moyang air." Tidak heran, Lin Tian tidak ketakutan, tetapi leluhur berkata, "Mengapa kamu membawa iblis untuk membuat masalah di sini? Aku di sini hanya untuk menanyakan keberadaan seorang pria, tapi kamu tidak memberiku wajah, jadi aku harus bertarung." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan wajah kakek itu berubah. "Siapa yang bisa saya temukan? Jadi, apakah kamu ingin berbicara denganku?" Lin Tian menertawakan leluhur tua. Siapa yang tahu bahwa Lin Tian tidak bisa membersihkan, dia hanya bisa menghadapinya perlahan-lahan, jadi dia berkata, "Ya, saya melakukannya." Setan air gila tapi mendesak, "Leluhur, ini tidak bisa membuat." "Diam dan kurangi bicara," leluhur tua itu melotot, tetapi maniak iblis air tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia mengeluh dan menatap Lin Tian. Lin Tianze membuat gambar pria yang terbakar hijau. Dikatakan bahwa dia datang kepadamu dan aku datang untuk menemukannya. "Apa, Santo?" Setan air itu gila mengejutkan, dan Lin Tianhu meragukan cara putih suci. "Ya, dia adalah orang suci dari kota suci kerajaan iblis." Maniak iblis air itu tidak bisa tidak berkata, dan Lin Tianhu ragu, ibu kota suci kerajaan iblis. Jadi Lin Tian melihat situasi kerajaan iblis satu persatu. Ada ibu kota suci kerajaan iblis. Namun, tidak peduli apa yang terjadi di kerajaan iblis, orang-orang di kerajaan iblis semuanya berhasil. Bahkan jika gerbang utama kerajaan iblis bertarung, mereka tidak berani memprovokasi ibu kota suci kerajaan iblis. Tapi Huo Chong tidak percaya dan berkata, "Maniak iblis air, jika itu orang suci, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Dia hanya perawan, dan dia di sini untuk menemukan sesuatu di bawah laut." Iblis air menjelaskan. Api tiba-tiba kembali tenang. Sementara Lin Tian menatap iblis air. "Apakah kamu yakin kamu tidak menipuku? Untuk apa aku berbohong padamu?" Iblis air melotot, tetapi Lin Tian masih tidak mempercayainya. Jadi dia berkata kepada leluhur, "Saya ingin melihat apakah apa yang dia katakan itu benar. Bagaimana menurutmu?" Leluhur tua itu menatap Lin Tian dengan aneh. Bab 2215. Semua orang sangat ketakutan sehingga mereka siap untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, gelembung besar membentuk perbatasan dan membungkus semua orang di dalamnya. Semua orang terkejut dan menyerang dengan cepat, tetapi Lin Tian tidak bisa keluar. Tapi Lin Tian tertawa, "Ini menarik." Kakek itu marah, "Apakah kamu masih ingin tertawa? Kenapa kamu tidak bisa tertawa?" Lin Tian tidak mengerti dan bertanya, dan leluhur tua itu berkata dengan marah, "Mereka semua membakar alis, mereka akan mati, kamu masih tertawa. Itu kamu, bukan aku." Lin Tian tidak peduli. Tetapi bayangan besar muncul. Bayangannya adalah ubur-ubur besar dengan kilat. Tidak hanya itu, ubur-ubur ini juga bisa meludahkan gelembung, dan gelembung, semua orang terjebak. Namun, Lin Tian memiliki mutiara, dan serangan pihak lain pergi dan menghilang di tempat. Lin Tian kemudian tertawa, mutiara ini benar-benar pantas menjadi mutiara ajaib pertama di kerajaan iblis. Tapi leluhur tua itu memarahi, "Wah, kamu semua yang membunuh kami. Apakah kamu ingin hidup atau mati?" Lin Tian bertanya kepada orang-orang ini sambil tersenyum, dan leluhur tua berkata, "Apa maksudmu?" "Jika saya ingin hidup, saya akan menghancurkan benda ini. Jika aku ingin mati, aku akan membiarkan hal-hal ini menghancurkanmu." Lin Tian berkata kepada lelaki tua itu, "Hanya kamu, bisakah kita masih membunuh monster tua ini?" Yang lain menertawakan Lin Tian, dan beberapa berkata, "Wah, bukan karena kami meremehkanmu, ini benda ini mengerikan." "Itu benar, ini tidak sekuat yang bisa Anda bayangkan." Orang-orang itu tidak berpikir Lin Tian bisa mengalahkan monster tua itu sama sekali. Tetapi Lin Tian memegang mutiara. "Dengan benda ini, aku lebih yakin." Tetapi semua orang masih tukau, dan monster tua tertawa terbahak-bahak. "Wah, aku harus berterima kasih karena telah mengeluarkannya." "Oh, bagaimana saya bisa berterima kasih?" Lin Tian saling memandang sambil tersenyum, dan kemudian memikirkan seperti apa mutiara yang dingin hari itu jika hewan dan mutiara yang lain diintegrasikan ke dalam mutiara dingin. Monster tua itu tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi tersenyum dan berkata, "Untuk berterima kasih, aku bisa mengampuni hidupmu, tapi apa yang harus kamu berikan padaku? Jika aku memberikannya padamu, bukankah mudah bagimu untuk membunuhku?" Lin Tian tersenyum pada monster tua itu. Monster tua itu tertawa, "Apakah kamu tidak takut padaku? Aku tidak takut padamu. Tapi lebih mudah bagiku untuk menaklukkanmu dengan itu." "Menaklukkan aku?"
Haha, lucu, monster tua itu menertawakan Lin Tian, tetapi Lin Tian berjalan selangkah demi selangkah. Oh, kemudian Anda mencoba. Melihat Lin Tian mengabaikan dirinya sendiri, monster tua itu mendengus, dan kemudian aliran udara yang kuat menghantam Lin Tian, tetapi hantu itulah yang memecahkannya. Lin Tian muncul lagi, tetapi berdiri di belakang monster tua itu. Selain itu, keterampilan binatang yang terperangkap dibuka, dan tongkat binatang yang terperangkap di kerajaan iblis juga terbuang. Tidak hanya itu, Lin Tian mengendalikan mutiara dan melepaskan cahaya yang kuat. Monster tua itu jelas takut pada mutiara. Dengan bantuan binatang buas yang terperangkap dan senjata ajaib, itu berteriak keras. Orang-orang dari klan air tercengang. Beberapa dari mereka tergagap. Apakah dia benar-benar akan menaklukkan monster tua ini? Bagaimana mungkin? Beberapa orang tidak percaya, dan leluhur gagap, bagaimana mungkin? Jelas, tidak ada orang yang hadir yang mempercayainya. Namun, monster tua itu panik dan berjuang sampai sosok itu menjadi sedikit lebih kecil. Akhirnya, Lin Tian menggunakan kuas untuk mengunci jiwanya dan menyeretnya keluar. Akhirnya, Lin Tian mengeluarkan hewan dan dari dantiannya. Saya melihat air merah hewan itu berwarna biru dengan aliran udara hitam dan beberapa petir. Ini tidak mudah, Lin Tian tertawa, dan orang-orang itu tidak percaya apa yang terjadi. Ini, leluhur tua itu bahkan lebih gila, dan Lin Tian memasang mutiara dan pil hewan dan tersenyum pada orang-orang itu. Kamu sangat baik. Wajah semua orang berubah, dan leluhur tua itu sedang terburu-buru. Adik laki-laki, itu, bisakah kamu membantu kami melepaskannya? Lin Tian melihat sekeliling orang-orang yang terjebak dalam gelembung dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu memohon padaku? Ya, tolong, wajah leluhur tua itu terlihat jelek, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Tapi aku, bagaimana menurutmu setelah aku menyelamatkanmu? Kamu akan mengadu dombaliku? Tidak, sama sekali tidak, leluhur tua dengan cepat menjelaskan. Tetapi Lin Tian menghela nafas. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untukku. Ketika mereka mendengar ini, mereka tahu bahwa Lin Tian akan memeras mereka, jadi mereka bersedia memberi Lin Tian beberapa senjata ajaib. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, aku tidak tertarik dengan senjata sihirmu yang rusak. Leluhur tua berkata dengan muram, apa yang kamu inginkan? Bahan? Saya tidak tahu bahan apa yang Anda miliki di atas air. Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan kakek itu mengeluarkan cincin luar angkasa dan berkata, ini, kamu bantu aku akan memberikannya padamu. Yang lain mengikutinya. Tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, saya menginginkan segalanya. Semua? Apa maksudmu? Leluhur berpura-pura konyol, tetapi Lin Tian tertawa, kupikir pasti ada lebih dari satu cincin padamu. Wajah orang-orang ini berubah, tetapi Lin Tian tersenyum pada mereka dan berkata, jangan menatapku seperti ini. Setiap orang tidak punya pilihan selain memeriksa barang-barang mereka sendiri, dan Lin Tian berkata, siapa yang pertama? Saya akan melepaskan siapa yang pertama. Begitu kata-kata itu jatuh, kerumunan mempercepat, dan kemudian seseorang berteriak, ini aku. Lin Tian lewat, tetapi dia tidak melepaskan satu sama lain sekaligus. Sebaliknya, dia membiarkan Raja Hantu melewati tubuhnya, dan kemudian dia tertawa, memecahkan gelembung dan mengambil barang-barangnya. Tetapi pria itu dibutakan karena dia tahu bahwa dia tidak lagi bebas. Yang lain melihat ini dan memahaminya, tetapi untuk keluar hidup-hidup, mereka hanya bisa menahan diri dan membiarkan Lin Tian mengendalikan. Sampai akhirnya, Lin Tian menatap leluhur tua itu dan berkata sambil tersenyum, giliranmu. Kamu benar-benar, leluhur tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, semua orang memarahiku seperti pemiliknya. Kakek itu tidak menyangka Lin Tian begitu nakal, aku akan menjagamu, katanya. Lin Tian tersenyum sedikit, ya, jangan terlalu banyak bicara, cepat. Leluhur tua harus menyerahkan barang-barang satu persatu. Dan Lin Tian juga membiarkan Raja Hantu memakainya, lalu dia memecahkan gelembung satu sama lain, dan kemudian dia mengambil suasana hatinya dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang, apa yang kamu ingin aku lakukan jika kamu tidak ada hubungannya? Pada saat ini, kita semua menyesal bahwa kita tidak muncul di sini hari ini, tetapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, oke, tidak lebih, aku pergi. Selesai mengatakan, Lin Tian lompatan, pergi dari sini. Leluhur tua itu segera seluruh orang tertekan bangkit, tidak digunakan, semua harus memulai lagi dari awal. Seseorang menghibur, setidaknya ada kehidupan, tidak juga, leluhur tua itu berpikir itu masuk akal, jadi dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan gambar itu dan menatap maniak iblis air itu semua kamu, apa yang kamu lakukan untuk memprovokasi dia, setan air gila dengan cara tertekan, itu, 10 orang lainnya, apakah kamu sudah datang? Ya,
10. Kakek itu bangkit dengan cepat, sementara yang lain mengikuti. Bab 2216 saat ini, di klan air, 5 misteri sihir dijaring oleh 5 jaring emas yang berbeda, dan ada banyak ahli di tepi. Apinya berat, tetapi Namongyan dan bocah iblis akan menghentikan orang-orang ini. Siapa yang tahu bahwa beberapa dari mereka membuang 2 jaring lagi dan langsung menangkapnya. Pada saat yang sama, pria parubaya yang melepaskan jaring memiliki jejak rambut pirang yang mengambang di dahinya, sementara dia adalah patriark Kaisar Emas, Jin Qianwang. Saya melihat jaring emas ini menatap orang-orang lainnya. Siapa yang perlu membantu? Apinya sangat mendesak, patriark emas, mereka berbeda dengan iblis lain menyelinap. Mengapa tidak? Mereka semua ditutupi dengan darah 12 sekte. Apakah Raja Api ingin menjelaskan untuk mereka? Jaring emas mengerutkan kening. Huo Chong buru-buru melanjutkan, Tuan Jin, sebaiknya Anda membiarkan mereka pergi dengan cepat, jika tidak. Atau apa? Sebagai pemimpin 12 liga, bukankah aku memenuhi syarat untuk berurusan dengan iblis-iblis ini? Atau Raja Api, apakah Anda tidak akan tetap di liga? Jaring emas berkata dengan dingin. Patriark lain mulai berbicara, saya pikir Patriark Api ini memiliki masalah. Tidak, saya tidak. Saya datang dengan beberapa penyelinapan iblis dan sekarang saya membalas dendam dengan menyelinap iblis. Saya telah kehilangan wajah liga kami. Di masa depan, saya pikir lebih baik tidak memanggil 12 Sangzong, tetapi 11. Ketika orang-orang ini membicarakannya, Api berkata, Tuan Jin, saya tidak bercanda dengan Anda, kamu benar-benar tidak bisa menyentuhnya. Apa yang terjadi padaku? Apakah saya akan takut pada mereka? 1000 emas itu raja meremehkan, dan masih mengeluarkan cambuk emas di tangan. Cambuk emas jatuh di 5 jaring unik, dan 5 unik itu segera berteriak seperti hantu yang dibakar. Namongyan dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihatnya, tetapi Tiambing hanya memiliki yang abadi. Mereka tidak tahu harus berbuat apa, jadi mereka harus bekerja di sana. Jaring Jin Qian menatap 5 keajaiban sihir dan tertawa. Jaring ini semuanya adalah raja sihir khusus, dan cambuk ini juga khusus digunakan untuk memukul raja sihir, jadi nasib buruk bagimu untuk bertemu denganku hari ini. Jin Jue kesal. Jika kamu memiliki kemampuan untuk melepas jaring, aku akan mencabik-cabikmu. 4 lainnya juga harus memarahi secara berurutan, tetapi 1000 emas itu mengejek sebenarnya, sekelompok orang bodoh. Bodoh, beraninya kamu menyebut kami bodoh? Jin Jue itu pergi, dan Jin Qianwang itu tertawa, lalu gemetar lagi, mencambuk 5 Jue, dan 5 Jue berteriak lagi. Namongyan sedang terburu-buru dan berteriak, lepaskan mereka. Gadis kecil, tidak peduli seberapa banyak bicaramu. Aku akan membersihkanmu, emas 1000 jaring mata dingin itu, dan jalan napas Namongyan, ayo, memiliki kemampuan, kamu datang, kakak laki-lakiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jin Qianwang mencibir, oh, kakak, seperti apa bentuknya, coba aku lihat. Dia akan kembali nanti, Namongyan dengan naif berkata, dan Jin Qianwang tersenyum, begitu, kamu pembohong. Setelah itu, cambuk Jin Qianwang berayun ke Namongyan, dan anak iblis itu segera meronta, dan langsung mengenai hantu naga ajaib, mencoba menahan cambuk. Tapi Jin Qianwang segera mengangkat cambuknya dan berkata sambil tersenyum, nak, kamu juga harus berani, kan? Datanglah padaku jika kamu bisa. Anak iblis tidak takut pada apapun, dan jaring 1000 emas tertawa, oh, kalian berdua akan menjadi pahlawan, bukan? Anak iblis itu mendengus dan mengabaikan sisi lain, tetapi jaring emas harus tersenyum dan berkata, oke, kalau begitu aku akan melengkapimu. Selesai mengatakan, jaring 1000 emas ini siap untuk bergerak lagi, tetapi emas itu benar-benar mendesak, memiliki kemampuan untuk bergegas ke kita, menggertak 2 boneka kecil untuk menghitung. 4 Jue lainnya tidak bisa melihat lagi. Lagi pula, kedua anak ini juga menjadi sasaran jaring 1000 emas demi mereka, jadi mereka semua berteriak, ayo, datanglah kepada kami. Aku mampu membunuhmu, kami tidak bisa merokok, kamu adalah cucu. Namun, 1000 jaring emas ini adalah senyum aneh. Saya melihat untuk pertama kalinya, seseorang tiba-tiba bisa memohon kematian. Selesai mengatakan, cambuk Jin Qianwang gila di Wuju itu, dan Wuju berteriak, sampai Jin Qianwang itu siap untuk melakukan pukulan terkuat, cambuk itu tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut, dan Lin Tian muncul. Huo Chong dan yang lainnya segera bersukacita ketika mereka melihat Lin Tian, dan Tiambing juga bersemangat, leluhur, tolong bantu mereka. Lin Tian melihat Wuju yang terluka dan Namongyan yang terperangkap. Jin Qianwang kemudian berteriak, wah, kembalikan cambukku. Berapa kali kamu baru saja merokoknya? Lin Tian bertanya pada Jin Qianwang, dan Jin Qianwang dengan bangga berkata, ini hanya 100. Baiklah, aku akan mengembalikannya 10 kali nanti. Lin Tian mengucapkan sepatah kata pun,
tetapi biarkan Jin Qianwang tertawa, dan saat ini orang-orang dari klan air juga muncul. Semuanya, mari kita bekerja sama untuk membunuh orang-orang ini, kata Jin Qian. Mereka yang berada di atas air menunjukkan penampilan aneh, tetapi Huozong dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya khawatir orang-orang ini akan bergandengan tangan. Lagi pula, ada banyak orang di 10 sekolah ini, dan bahkan lebih sulit untuk berurusan dengan orang-orang tua ini saat ini. Namun, saat ini, Lin Tian melambaikan satu tangan, dan semua jaring mereka dikumpulkan oleh Lin Tian. Jaring 1000 emas itu sangat marah, berani mengambil jaringku. Lin Tian memandang para ahli air itu dan berkata, semua orang bisa melepaskannya, tetapi orang ini tidak bisa melepaskannya, kamu tahu. Orang-orang itu tercengang, tetapi Jin Qianwang dan yang lainnya tidak bereaksi, dan leluhur tua itu bergegas masuk bersama mereka. Jin Qianwang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika leluhur tua datang kepadanya, dia meraih tangannya, dan Jin Qianwang dipukuli di tempat. Orang-orang di sekte lain sangat bodoh sehingga mereka penasaran dengan apa yang terjadi, dan api begitu deras sehingga mereka berkata, ada apa? Nangong Yan bersemangat untuk datang ke Lin Tian dan bertanya, kakak, apakah orang-orang itu dijatuhkan olehmu? Yah, orang-orang ini berada di bawah kendaliku sekarang. Kata-kata Lin Tian membuat orang tiba-tiba menyadari bahwa Jin Qianwang tertekan karena dia dikelilingi oleh orang-orang dari klan air. Ini sangat marah sehingga Jin Qianwang berteriak pada orang lain, cepat, bantu dengan cepat. Murid-murid lain ingin membantu, tetapi bayangan Lin Tian sudah menyebar, dan dia mengumpulkan penanya satu persatu. Pada saat yang sama, dia memperingatkan, siapapun yang bergerak lebih dulu, saya akan membersihkan dulu. Pada awalnya, orang-orang dari klan ini tidak peduli, mereka ingin membantu. Tanpa diduga, begitu seseorang lewat, Lin Tian mengunci jiwa abadi orang itu dan menyeretnya keluar secara langsung. Yang lain terlalu takut untuk memulai, dan jaring emas ditutup. Kamu adalah Raja Peri, mengapa kamu begitu mengerikan? Kamu tidak peduli dengan kultivasiku, selama kamu tahu bahwa jika kamu menyinggung orang-orangku, kamu tidak akan berakhir dengan baik, kecuali kamu datang dan membiaramkanku merokok lebih dari 1000. Jin Qianwang tahu ketakutan cambuk, terutama ketika dia mendengarnya lebih dari 1000 kali. Dia segera memarahi, kamu bermimpi, aku tidak akan melakukannya. Oh, maka Anda tidak bisa pergi. Lin Tian menatapnya dengan dingin, dan Jin Qianwang Dao berkata, saya adalah pemimpin dari 12 liga. Apakah menurutmu aku sangat lemah? Bab 2217. Setelah Jin Qianwang selesai berbicara, cahaya keemasan di tubuhnya berkedip, dan akhirnya dia menjadi pria emas, dan semua orang berseru. Nenek moyang air terkejut, sihir emas, iya, sihir emas, bisa membuat tubuh lebih kuat, emas 1000 bersih selesai mengatakan. Lalu pukul tinju dengan bangga. Bayangan tinju itu memiliki cara yang tak terhitung jumlahnya, langsung pukul leluhur air ini untuk terbang. Adegan itu tercengang, dan jaring emas melayang dan menatap Lin Tian. Wah, apakah kamu tahu kengerianku sekarang? Tubuhmu sangat keras, tapi hal yang sulit apapun akan memiliki sisi yang lemah, analisis Lin Tian tidak kentara. Tetapi dalam pandangan Jin Qianwang, Lin Tian mengkhawatirkan, jadi dia memelototinya dan berkata, wah, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa datang. Aku berjanji untuk menghancurkanmu dengan satu pukulan. Oh, apakah itu? Kemudian berdiri dan lihat berapa banyak telapak tangan yang bisa Anda tahan. Lin Tian Xie tersenyum. Ayo, aku khawatir kamu akan menjadi salah satu dari mereka. Selesai mengatakan, jaring 1000 emas ini penuh dengan kepercayaan diri untuk melayang di sana. Biarkan Lin Tian menyerang, dan Lin Tian menakutkan sambil tersenyum. Lalu gunakan api ajaib 1000 telapak tangan berat. Teknik telapak tangan ini, satu telapak tangan dan cepat keluar, tidak memiliki banyak kekuatan pada awalnya, jadi para murid itu masih mendiskusikan apa yang sedang terjadi. Jin Qianwang bahkan lebih diejek, kamu adalah kekuatannya, tetapi juga ingin menyakitiku. Jangan khawatir, ini akan segera siap. Lin Tian selesai, dan terus menyerang Jin Qianwang dengan gila-gilaan, tetapi Jin Qianwang secara bertahap merasa bahwa teknik telapak tangan tidak benar, terutama ketika dia memiliki lebih dari 200 telapak tangan, tubuhnya masih mundur. Lin Tian tertawa, jangan bersembunyi jika kamu memiliki kemampuan. Apakah saya perlu bersembunyi? Emas 1000 jaring untuk wajah, tetapi juga dukungan keras, dan cahaya keemasan di tubuh kilatan gila. Lin Tianxin terkekeh, itu sombong. Jin Qianwang sama sekali tidak tahu teknik telapak tangan, itu lebih mengerikan dari satu telapak tangan. Jadi ketika dia sampai di belakang, Jin Qianwang secara bertahap merasa ada yang tidak beres dan akhirnya dipukuli oleh Lin Tian. Orang-orang tercengang. Beberapa dari mereka tergagap, dia bahkan mengalahkan Master Emas Sihir Emas. Ini, bagaimana bisa? Bukankah dia Raja Peri?
bagaimana bisa seperti kekuatan yang kuat, seseorang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tapi Huo Chong bergumam, bagaimana dia bisa memainkan lebih dari 300 tangan. Pada saat ini, jaring emas terbang kembali, dan jatuh di depan Lin Tian, memelototi Lin Tian. Wah, sudah kubilang, aku tidak menyeberang. Oh, apakah itu masih datang? Lin Tian Xiao menatapnya, dan Jin Qianwang menemukan petunjuknya dan berkata, semakin kuat kamu, semakin kuat kamu. Jika saya tidak salah menebak, itu pasti telapak tangan Qian Chong api ajaib dari sekolah api. Itu benar, Lin Tian sangat lugas, dan jaring emas bersenandung. Kalau begitu aku tidak perlu membiarkanmu menyerang berkali-kali. Oh, jangan biarkan aku menyerang, Lin Tian tertawa, dan Jin Qianwang menatap, aku tidak bodoh. Oh, apa yang akan Anda lakukan? Lin Tian tersenyum pada jaring emas, dan jaring emas berkata dengan dingin, aku ingin kamu tahu bahwa aku kuat. Selesai mengatakan, Jin Qianwang tiba-tiba tiba di depan Lin Tian, dan meninju, matilah. Semua orang mengira Lin Tian akan dipukuli untuk terbang, tetapi 1000 jaring emas ini terkena, adalah bayangan jahat lagi, 1000 jaring emas yang marah melihat sekeliling, berguling untukku. Aku marah jika aku tidak memukulmu. Lin Tian kemudian duduk di atap dan tertawa, dan jaring emas itu bersenandung, membuat jaring yang tak terhitung jumlahnya dengan kedua tangan, dan langsung ingin menangkap Lin Tian. Tapi itu semua adalah bayangan ajaib, yang menghilang segera setelah mereka bertemu, yang membuat Jin Qianwang menyadari bahwa Lin Tian tidak dapat ditangkap sama sekali, jadi dia mengalihkan pandangannya ke Nangong Yan dan mereka, jadi, ini kamu. Nangong Yan dan orang lain terkejut, dan jaringan emas mengumpulkan kekuatan yang kuat, dan kemudian bersiap untuk menghancurkan mereka. Tetapi pada saat ini, Lin Tian menggunakan teknik pedang tanpa bayangan dan langsung memukul Jin Qianwang satu persatu, berniat untuk menyerangnya. Emas 1000 jaring itu menderita, sekaligus marah, brengsek, kemudian. Lin Tian meminta beberapa bayangan ajaib untuk mengumpulkan kuas mereka dan melemparkan belenggu mereka satu persatu. Sementara Jin Qianwang sangat ketakutan sehingga dia berlarian dan memarahi, wah, kamu tidak bisa bertemu denganku. Siapa yang tahu bumi Lin Tian tiba-tiba jatuh di belakangnya, dan mengeluarkan cambuk di depan pihak lain, dan memukulnya dengan keras. Pa! Jin Qianwang berteriak, lalu berbalik, dan Lin Tian menghilang lagi. Namun, bayangan ajaib yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya sedang menunggunya, yang membuatnya tidak berani berhenti terlalu banyak, dia hanya bisa melihat-lihat, jadi dia dengan cepat menghindar. Tubuh Lin Tian dikelilingi oleh semua jenis serangan, sampai ratusan kali kemudian, Jin Qianwang terlalu takut untuk tinggal di sini dan terbang menjauh. Sebelum pergi, dia memarahi, tunggu, aku tidak bisa mengampunimu. Selesai mengatakan, jaring Jin Qian takut menyelinap pergi, dan orang-orang lain dari klan, bahkan lebih takut ekstrim, pergi satu demi satu. Lin Tian kemudian menyingkirkan bayangan iblis, dan melihat 5 keajaiban iblis. Lain kali aku melihatnya, aku akan langsung menebusnya. 5 tidak pernah berpikir bahwa Lin Tian akan keluar untuk mereka begitu banyak, jadi mereka sangat bersyukur melihat Lin Tian, dan Lin Tian berbalik untuk melihat Huo Chong. Sepertinya kamu terbakar, aku khawatir kamu akan dihapus dari nama mereka. Huo Chong siap untuk berkata, jika kamu ingin menyingkirkan nama itu, kamu bisa menyingkirkannya, bagaimanapun, mereka juga beberapa sekte pribadi. Lin Tian berkata, di mana Kaisar Emas, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan menangkapnya dan menebus sisanya. Lin Tian berkata dengan cambuk, tetapi Huo Chong tidak menyangka Lin Tian begitu gigih dan berkata, yang ini. Ayo pergi, dan hancurkan Kaisar Emas. Kamu akan menjadi pemimpin 12 liga. Lin Tian mengatakan niatnya secara langsung. Api begitu terkejut, di sini, hanya dengan cara ini kita bisa terisolasi. Lin Tian berkata, biarkan api memimpin jalan lagi. Huo Chong sedikit gugup, bagaimanapun, itu berarti menantang liga, akan ada banyak ahli. Tapi Lin Tian tidak peduli sama sekali. Dia membawa orang-orang bersamanya secara langsung, dan orang yang tinggal di atas air terus tinggal di atas air. Pada saat yang sama, leluhur tua mengeluarkan lukisannya dan bertanya kepada iblis air, apakah kamu mendengarku? Wajah gila iblis air iri. Keberuntungan besar api ini sangat bagus, bertemu dengan orang yang begitu kuat. Siapa yang membuatmu tersinggung? Leluhur terus mengeluh, dan maniak iblis air berkata, aku. Untungnya pintunya tidak ditutup kali ini. Kalau tidak maka akan menjadi bencana. Leluhur tua itu menghela nafas saat dia berbicara. Setan air gila tertekan, tubuh dagingku, bisa kalah menyedihkan. Diam, dan beri aku perintah dengan cepat. Jangan membuat Sangsong marah atau orang-orang ini. Apakah kamu mendengar? Ya, saya akan memesan, setan air gila dengan cara tertekan, dan leluhur tua itu harus membersihkan suasana hati, memperbaiki air zong,
Setengah hari kemudian, Jin Qianwang melarikan diri kembali ke Jin Sangsong, dan menemukan seorang lelaki tua yang sedang ditutup. Tuan, orang tua itu, ditutupi dengan jubah emas, dan kepala botak, dengan rambut putih dan janggut putih panjang, seperti seorang biksu terkemuka. Ada apa? Sisi lain memejamkan mata dan bertanya tiba-tiba.